Pasang surut Sungai Nil. Al-Mas'udi mengatakan bahwa pasang surutnya Nil adalah karena banjir dan banyaknya hujan. Orang-orang Romawi mengatakan pasangnya Nil adalah karena mata-mata air yang ada di pinggirnya. Mata air itu membuih dari hulu Nil hingga hilirnya. Inilah penyebab ketika Nil pasang, airnya keruh. Sebab ketika mata-mata air keluar dari bumi, airnya bercampur dengan tanah, sehingga membuatnya keruh. Al-Kindi mengatakan, ketika hari-hari pasang, di negara Habasyah atau Ethiopia, terus-menerus hujan, siang malam tidak henti-hentinya, sehingga Nil menjadi pasang. Dalam tafsirnya, Al-Mahdawi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Allah menundukkan semua sungai yang ada di muka bumi dari timur sampai barat kepada Nil. Apabila Allah menghendaki untuk mengalirkan sungai Nil di Mesir, maka Dia memerintahkan semua sungai yang ada di muka bumi untuk memasok air kepadanya. Apabila alirannya telah sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah, maka Dia memerintahkan semua sungai itu untuk menarik kembali airnya. Bukti pembenaran dari kabar ini adalah bahwa Nil berbeda dengan semua sungai yang ada di muka bumi. Sebab Nil akan pasang ketika semua sungai sedang surut, dan ketika sungai-sungai itu pasang, Nil surut. Oleh karena itu, benarlah bahwa pasokan air Nil berasal dari sungai-sungai itu. Hanya Allah sajalah yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Salah seorang ahli hikmah mengatakan bahwa ketika Nil pasang, airnya bermuara di laut asin, uapnya berkumpul dan naik ke angkasa. Kemudian dibawa oleh angin menuju awan. Ia dibawa olehnya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah dan akan turun dimanapun sekehendaknya. Berkaitan dengan hal ini, Az-Zamakhsyari dalam menafsirkan firman Allah, "Was-samaa'i dzatir raja'", demi langit yang mengandung hujan. Quran Surat At-Tariq ayat 11. Mengatakan yang dimaksud dengan sama adalah awan dan ar-raja' adalah hujan. Sebab air hujan itu berasal dari laut, kemudian ia kembali ke laut setelah diambil dari sana, dan kemudian kembali ke sana. Dalam firman Allah, wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Al-Baghawi mengatakan, lawaqih adalah salah satu angin yang membawa embun terus memuntahkannya ke dalam awan. Apabila ia telah berkumpul, terjadilah hujan. Sebab awan itu menyemburkan seperti sapi menyemburkan susu. Al-Mas'udi mengatakan di dunia tidak ada sungai yang pasang dan surut dengan tertib kecuali Nil. Dalam hal ini dia menggubah sebuah syair. Sepertinya Nil itu memiliki pemahaman dan hati, karena sesuatu yang diperlihatkannya kepada mata manusia. Ia datang tatkala mereka membutuhkannya, dan pergi ketika mereka membutuhkannya. Dalam gubahan syair lain, dia mengatakan, perhatikanlah Nil yang agung. Ia datang dalam pasukan ombak panjang dengan penampilan yang merengut. Ia mengepung berbagai negeri, tetapi disambut oleh tanah-tanahnya. Ia menyelumuti tanahnya ketika ia mengenakan sutranya. Al-Mas'udi mengatakan, salah satu kebiasaan Nil adalah bahwa di awal pasangnya, airnya suka menghijau, sehingga penduduk Mesir berkata, Nil telah mengidam. Mereka beranggapan bahwa meminum airnya ketika itu membahayakan. Penyebabnya adalah saluran-saluran yang telah diceritakan terdahulu. Apabila Nil kekurangan tambahan, maka pasokan airnya terhenti dan warna airnya berubah menghijau. Ketika Nil mendapatkan tambahan air, air-air tersebut mengiringi air yang diam yang berada di permukaan Nil, sehingga orang-orang awam mengatakan laut telah mengidam.
Dalam makna ini ada sebuah syair, aneh sekali Nil tanah Mesir. Semakin aku memikirkannya, semakin aneh dia. Ia menggauli berbagai tanah sehingga tanah-tanah itu selalu menyemburkan airnya. Ialah yang sedang mengidam. Salah satu keajaiban Nil adalah di sana terdapat kuda laut. Abdullah bin Ahmad al-Israili mengatakan bahwa kuda laut itu sekeras kerbau. Kaki-kakinya pendek, ia memiliki tapak kaki, warnanya seperti kuda, mempunyai pengetahuan, dua telinganya kecil seperti telinga kuda, memiliki buntut seperti buntut kerbau, meringkit seperti kuda, bertaring seperti taring binatang buas, dan berkuku seperti kuku sapi. Apabila menemukan buaya, ia memakannya. Apabila muncul ke darat, ia akan menimbulkan mudarat yang besar pada penduduk sekitarnya hingga menjarah tanam-tanaman. Apabila ia telah menimbulkan kemudaratan dan menetap di wilayah tersebut, maka penduduk kampung itu melemparkan tumbuhan turmus di tempat kemunculannya. Ia akan memakannya, lalu ia kembali ke dalam air. Apabila ia minum, turmus tersebut akan mengembang di dalam perutnya. Perutnya akan kembung hingga ia mati dan mengambang di permukaan air. Diceritakan bahwa tempat yang ditempati oleh kuda laut tidak ditinggali oleh buaya. Kuda laut banyak terlihat di wilayah Dongola, dan Aswan dari arah Said, Mesir atas. Al-Kindi mengatakan bahwa Nil adalah sungai termulia yang ada di bumi, karena ia mengairi berbagai daerah di tanah Mesir, dan airnya adalah air terunggul. Hal ini didukung oleh sejumlah ahli hikmah, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Nafis. Orang-orang mengatakan bahwa air sungai Nil bisa menetralisasi air yang jelek dan bisa menguatkan perut, karena ia melewati tanah emas. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa minum air Nil bisa membuat orang asing melupakan tanah airnya. Lebih dahsyatnya, dari semua itu adalah apa yang dibawa oleh berita syariat bahwa sumbernya berasal dari surga, dari bawah Sidratul Muntaha. Demikianlah dikabarkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Syekh Zainuddin bin Al-Wardi mengatakan, tanah Mesir adalah dunia dan penghuninya adalah manusia, tetapi ia mempunyai keunggulan. Wahai orang yang bangga dengan Baghdad dan sungai Dajjalahnya, Mesir tetaplah yang terdepan karena ada Nil. Demikianlah kisah singkat tentang sungai yang kami jelaskan.